Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham cycle liner yang minggu ini terpantau mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham cycle liner perbankan yang minggu ini terpantau mencoba untuk bergerak naik. Kita tahu minggu ini saham-saham perbankan blue chip seperti BBRI, Mandiri, BBCA dan BBNI malah melemah karena asing kembali distribusi, cara pergerakan sudah mulai downtrend lagi. Tapi Arto bisa kita lihat hari Rabu kembali lanjut naik 1% lebih ke 2.390. Dan bisa kita lihat dari awal bulan Mei memang Arto mulai bangkit setelah menyentuh sekitar 2050, pelan-pelan bergerak naik. Tapi minggu ini beberapa kali mengetes garis EMA50 di sekitar 2440, Arto belum berhasil break. Jadi cara pergerakan memang sudah mulai terbentuk high low, tapi ingat ini belum aman secara tren apabila memang terpantau minggu depan masih gagal naik di atas garis EMA50 150. Jadi walaupun bergerak naik tetap Arto harus hati-hati apabila terpantau minggu depan gagal break garis EMA50. Saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali ke 2300 sampai 2200. Apalagi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini terpantau malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga setelah sebelumnya masuk akumulasi, satu minggu ini jika kita lihat kembali keluar dari saham Arto. Dari Arto saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes garis EMA50 sampai maksimal 2500, tapi potensi untuk break seperti ini masih kecil jika terpantau minggu depan belum ada akumulasi. Karena ingat satu minggu ini terpantau belum ada akumulasi, jadi bisa saja ini hanya kenaikan sementara setelah itu kembali melemah. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 2200 sampai 2300, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ternyata Arto masih kesulitan untuk melewati garis EMA50 sampai 2500. Atau hold saja terus selama Arto tidak turun di bawah 2200. Jadi selama Arto gagal break garis EMA50 tapi kuat berada di atas 2200, minimal cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan kembali naik mengatas garis EMA50. Oke, sekarang kita lihat saham agro yang hari Rabu kemarin juga naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA50, tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Dan candle hari Rabu juga tidak begitu oke. Shadow ke atasnya sangat panjang, sempat menyentuh sekitar 280. Jadi saat ini bisa kita lihat garis EMA50 itu di sekitar 264, belum berhasil terlewati walaupun agro pada penutupan hari Rabu naik 6% ke 266. Jadi sebelumnya bisa kita lihat agro juga sempat naik break garis EMA50, tapi beberapa kali juga mencoba break garis EMA150 ternyata gagal break dan kembali melemah di bawah garis EMA50. Jadi apabila ketemu candle seperti ini, shadow ke atas yang lumayan panjang, mencoba break resisten kuatnya masih gagal, tetap harus hati-hati. Di sini juga bisa kita lihat beberapa kali setelah berhasil naik di atas garis EMA50, mencoba break garis EMA150 juga masih gagal, walaupun sempat beberapa kali ditutup jauh di atas garis EMA150. Tapi secara candle ini juga belum terkonfirmasi break dan kembali melemah. Jadi untuk agro, cara candle ini belum oke. Tapi secara broker summary jika kita perhatikan di sini, asing terpantau satu minggu ini mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar, tapi di broker summary kenaikan 6% ini terpantau ada akumulasi. Jadi beda dengan Arto yang tidak ada akumulasi, agro ini ada akumulasi. Cuma untuk agro menurut saya candlenya tidak oke. Tapi karena masih ada akumulasi dan saat ini mencoba untuk break garis EMA50, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 250 atau 260, saat ini masih bisa dipantau. Minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mulai mencoba bergerak naik. Tapi tetap teman-teman harus perhatikan pada saat bergerak naik, lihat apakah secara candle terkonfirmasi break garis EMA50. Pada saat terkonfirmasi berhasil break, maka teman-teman bisa hold karena berpotensi kembali naik menuju 280. Untuk target terdekatnya dan target lebih jauh di garis EMA150 di sekitar 292. Tapi jika terpantau mencoba untuk naik dan mulai melemah dan turun kembali bawah garis EMA50, menurut saya pertimbangkan untuk keluar. Karena bisa saja hanya teknik rebound sementara, satu agro kembali melemah. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham agro minggu depan, misalnya wait and see dulu di sekitar 264. Lihat apakah minggu depan agro kuat berada di atas target harga ini. Apabila kuat berada di atas target harga ini, baru coba ikut entry. Dan sama target take profit jangka pendek misalnya di sekitar 280.
untuk target jangka pendeknya, atau teman-teman sama bisa hold terus selama support EMA50 tidak tembus dengan target lebih jauh di garis EMA 150 sampai harga 300. Selanjutnya NASP bisa kita lihat hari Rabu kemarin juga bergerak naik 2% lebih ke 1270. Dan untuk NASP bisa kita lihat cara pergerakan sudah patah tren, saat ini sudah tidak uptrend setelah turun bawah garis EMA50. Dan setelah turun bawah garis EMA50 bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA50. NASP masih gagal, tapi saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 140 di sekitar 1235. Dan setelah gagal break garis EMA50 beberapa kali bisa kita lihat mengetes support EMA 150 bisa rebound, kembali mengetes garis EMA 50 sampai 1300, ternyata gagal minggu ini dan bisa kita lihat kembali melemah ke garis EMA 150. Tapi hari Rabu naik 2% lebih dengan candle yang menurut saya lumayan solid. Tapi ingat, walaupun berhasil bertahan dari rebound dari garis EMA 150, secara pergerakan ini masih belum aman. Dan bisa kita lihat untuk NASP, asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi akumulasi masih sangat kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan dalam 2-3 minggu terakhir ini. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini memang ini ada akumulasi, tapi akumulasinya juga tidak terlalu besar. Jadi NASP saya lihat secara pergerakan masih akan sideways minggu depan, masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 sampai 1300. Tapi ingat, ini merupakan resisten kuat. Apabila terpantau minggu depan masih gagal break, saya pertimbangkan untuk swing. Jadi take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 150 untuk re-entry kembali apabila memang gagal menembus 1300. Karena ini akan lebih aman daripada teman-teman hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus, karena garis EMA 50 bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak turun. Sebelumnya resistennya itu sekitar 1320, saat ini sudah berada di bawah harga 1300. Minggu depan apabila masih terus turun, bisa-bisa garis EMA 50 di sekitar 1270. Apabila mencoba untuk rebound tapi tetap tertahan terus, ada potensi malah nembus garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Selanjutnya Bank Xiamen Niaga, jika kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan NASP. Sekarang pergerakan saat ini juga sudah tidak oke, tidak uptrend seperti sebelumnya karena sudah turun bawah garis EMA 50. Tapi untuk saham Xiamen Niaga beda dengan NASP karena belum sempat naik mengetes garis EMA 50. Jadi NASP sudah beberapa kali mengetes garis EMA 50 masih gagal, tapi itu Bank Xiamen Niaga belum sempat menyentuh garis EMA 50, baru di sekitar 1915 sudah belum berhasil break. Sedangkan untuk resisten menurut saya saatnya ada sekitar 1880 sampai 1900. Ini saja belum berhasil terlewati, jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 yang saat juga sama mulai bergerak turun di sekitar 1910. Jadi sebelumnya garis EMA 50 di sekitar 1985. Saat ini terus turun, jadi ini juga harus hati-hati. Jadi walaupun sampai saat ini garis EMA 150 juga masih kuat menahan penurunan dari saham Xiamen Niaga dan di bawahnya masih ada support 1800, tapi tetap saja apabila tiap kali mencoba bertahan tapi break garis EMA 50 masih gagal, tetap potensinya sangat besar untuk menembus garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Apalagi bisa kita lihat di sini, kenaikan hari Rabu kemarin ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terpantau masih terus distribusi saham Xiamen Niaga dalam 2-3 minggu terakhir ini. Jadi untuk saham Xiamen Niaga apabila teman-teman masih hold, menurut saya harus dijaga terus. Menurut saya paling aman swing, take profit apabila ternyata minggu depan Xiamen Niaga masih kesulitan untuk naik di atas harga 1880 sampai garis EMA 50. Apabila terpantau mencoba untuk rebound tapi tetap tertahan di target harga ini, paling aman pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena potensi kembali turun mengetes garis EMA 150 atau tembus masih sangat besar selama belum terpantau ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.